Di Indonesia IFRS ini diterjemahkan menjadi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK 74. Ya. Pada tanggal 26 November 2020 yang lalu, Dewan Standar Akuntansi Keuangan sudah mensahkan ya exposure draftnya menjadi PSAK 74 dan ini akan berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2025. Nah, namun demikian penerapan lebih dini juga diperbolehkan dalam PSAK ini. Itu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam program Media Asuransi Talks atau Medas Talks, salah satu program bincang-bincang TV asuransi yang dimiliki oleh Media Asuransi. Pada kesempatan kali ini kita sudah bertemu dengan narasumber yang sudah hadir secara daring, yaitu Bapak Jendri Kardumanurung. Pak Jendri, apa kabar? Baik Pak, terima kasih. Sehat Pak? Terima kasih. Alhamdulillah sehat. Saya juga sehat, semoga Bapak juga sehat selalu. Pak Jendri Kardumanurung ini adalah Wakil Ketua AAUI, Asosiasi Asuransi Umum Indonesia, untuk bidang keuangan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai IFRS 17. Jadi, beberapa tahun yang akan datang akan berlaku standar akuntansi yang baru. Nah, nanti Pak Jendri akan menjelaskan lebih lanjut tentang apa itu. Kemudian, ada banyak hal yang dikatakan oleh dunia bahwa penerapan IFRS 17 ini mengubah banyak hal. Industri asuransi akan sedikit banyak berubah, termasuk di Indonesia, yang itu menuntut juga tentang penerapan sistemnya, kemudian SDM-nya. Nah, ini yang akan kita bahas bersama dengan Pak Jendri yang memang bidangnya lah beliau ini. Nah, kita akan berbincang-bincang kurang lebih 30 menit ke depan. Pak Jendri, ya, kalau Pak, kita berbicara IFRS 17 ini rencananya kapan sih diterapkan ini, Pak? Oh, baik Pak. Boleh, ini agak sedikit panjang ya Pak, nggak apa-apa ya. Iya, silakan Pak. Sebetulnya IFRS 17 ini adalah standar akuntansi keuangan nih, yang dikeluarkan oleh International Financial Reporting Standard Board, ya internasional, yang mengatur perlakuan akuntansi yang disepakati secara internasional untuk kontrak asuransi, ya kan? IFRS 17 ini menggantikan sebetulnya IFRS 4 sebelumnya, yang sudah ada sejak tahun 2004. Namun, dapat dikatakan IFRS 17 adalah standar internasional pertama yang ada untuk akuntansi kontrak asuransi. Karena IFRS 4 standar sebelumnya masih membolehkan beberapa variasi pencatatan. Nah, pengimplementasian IFRS 17 seperti, kalau istilah saya Pak ya, ini kayak seperti membangun jembatan dan kita nyebrang secara bersama-sama. Jadi bersamaan waktunya, itu jembatannya tuh belum terjadi gitu. Karena IFRS-nya kan belum pernah ada. Sehingga secara internasional sendiri sudah terjadi 2 kali penundaan. Pertama tuh tahun 1 Januari 2021 rencananya. Kemudian diundur ke 2022, kemudian ke 2023. Nah, bagaimana dengan di Indonesia sendiri? Di Indonesia IFRS ini diterjemahkan menjadi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK 74. Ya. Pada tanggal 26 November 2020 yang lalu, Dewan Standar Akuntansi Keuangan sudah mensahkan ya exposure draftnya menjadi PSAK 74 dan ini akan berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2025. Nah, namun demikian penerapan lebih dini juga diperbolehkan dalam PSAK ini. Itu Pak. 1 Januari 2023 atau 25 Pak? Nah, jadi kalau IFRS Pak secara internasional itu 2023. Tapi di Indonesia kita PSAK 74 diterjemahkan. PSAK 74 ini 1 Januari 2025. Tapi penerapan lebih dini dimungkinkan ya untuk jadi kalau di global ini berlaku mulai 1 Januari 2023, kalau di Indonesia berlakunya 2 tahun lebih belakang ya Pak? Betul Pak, tapi kata kuncinya tadi Pak, kalau kita punya afiliasi internasional, misalnya asuransi yang di Indonesia punya afiliasi di luar negeri, dia menerapkan 2023, kita mau menerapkan lebih dini diperbolehkan. Nah, itu Pak, ada jendela itu Pak. Nah Pak, dibandingkan dengan yang PSAK 62 sebelumnya ya Pak, yang sekarang berlaku ini, apakah ada perbedaan mendasar Pak?
Ya, betul Pak. Ada beberapa. Jadi setelah penerapan IFRS 17 atau PSAK 74 ini, besaran laba rugi menjadi lebih stabil nantinya dan berkurang volatilitasnya dari tahun ke tahun. Karena sebagian dampak perubahan dan deviasi itu diamortisasi. Akan ada keseragaman penyajian laporan keuangan, membuat laporan keuangan lebih transparan dan lebih dapat diperbandingkan. Jadi kalau untuk comparability-nya dia lebih baik. Nah, secara umum ada dua bagian besar perubahan sih. Kalau saya bagi jadi 4 gap utama, Pak. Ya, Yang apa aja tuh, pertama, Pak? pertama dari sisi liabilitas. Liabilitas tuh yang sekarang tuh terdiri ya nanti ya PSAK 74 maksud saya. Ya. Terdiri dari 3 komponen, yaitu perkiraan terbaik dari nilai kini arus kas atau best estimate discounted cash flow atau disingkat BEL, istilahnya ada BEL, best estimate liabilities. Yang kedua ada margin risiko, dan yang ketiga adanya margin profit atau disebut contractual service margin atau CSM. Ini rame nih yang sekarang. Nah, ini yang belum diakui, nantinya diamortisasi ya. Pada teknis pelaksanaannya terdapat perbedaan dengan perhitungan BEL dan margin risiko tadi sesuai IFRS 17 dengan yang sekarang berlaku nih, PSAK 62. Nah, kalau sekarang liabilitas tersebut masih ada komponen liability adequacy test ya, tapi agak berbeda. Yang kedua adalah pengakuan profit ya. Pada saat PSAK saat ini atau PSAK 62 khususnya untuk kontrak asuransi jangka panjang ya, ekspektasi margin profit cenderung diakui sekaligus di depan pada saat penutupan polis. Ya, demikian juga kontrak jika kontrak diekspektasi mempunyai margin profit yang negatif atau loss ya, rugi gitu. Margin tersebut diakui di depan. Ya, laba rugi hanya ditentukan oleh realisasi dari arus kas tuh Pak, premi, klaim, biaya, dibandingkan dengan agregat kenaikan penurunan liabilitas. Nah, nanti di PSAK 74 ekspektasi margin profit ya atau kontrak margin tadi kalau ini labanya berapa nih suatu penutupan. Yang diperkirakan di awal penerbitan polis tidak diakui seluruhnya di depan. Nah, ini melainkan diamortisasi. Ya. Namun jika diekspektasikan margin profit adalah negatif Pak atau rugi, dalam PSAK ini disebut kontrak bersifat onerous, maka margin negatif tersebut diakui seluruhnya di depan. Jadi labanya diamortisasi, ruginya langsung dibukukan. Kalau dulu nggak, labanya dibukukan langsung, ruginya juga. Nah, kurang lebih itu perbedaannya yang terjadi. Ya untuk laba rugi ya Pak, deviasi antara ekspektasi dengan realisasi untuk klaim asuransi dan biaya non akuisisi diakui langsung pada periode tersebut. Namun deviasi lainnya misalnya ekspektasi penerimaan premi dan realisasinya, ekspektasi pembayaran klaim akuisisi dan realisasinya tidak diakui langsung pada periode yang bersangkutan, melainkan diakumulasi dalam unrecognized profit lah kita sebut, yang diamortisasi. Demikian juga dampak perubahan asumsi non tingkat diskonto. Nah, itu yang kedua Pak. Jadi yang pertama sisi liabilitas, kedua pengakuan profit. Yang ketiga adalah penyajian laporan keuangan Pak, presentation ya. Untuk laporan keuangan khususnya laporan laba rugi. Jadi kalau dulu ada kalau di PSAK yang sekarang ada produksi premi bruto, dikurangin premi reasuransi, naik turun cadangan, dapat pendapatan premi bersih gitu ya. Lalu ada bagian klaim di bawahnya klaim bruto, klaim reasuransi. Nah, kalau nanti tidak demikian Pak. Jadi yang pertama itu di atas adalah insurance revenue atau pendapatan jasa asuransi namanya. Lalu yang di tengahnya nanti ada insurance service expense. Nah, insurance service expense ini jadi kalau tadi insurance service revenue Pak. Insurance revenue itu pendapatan jasa asuransi, misalnya ekspektasi sifatnya Pak. Ada ekspektasi klaim, ekspektasi expenses, amortisasi acquisition cost, release risk adjustment tadi ya Pak ya. Lalu ada release contractual service margin. Nah, di insurance service expense itu adalah actualnya. Kalau tadi ekspektasi klaim, insurance service expense itu actual claim, actual expense, dan yang lain-lain, ada amortisasi, perubahan change in liability of incurred claim misalnya sebutannya. Ini terlalu teknis ya Pak ya. Tapi intinya ada ekspektasi, ada actual. Kemudian ada investment finance income namanya. Itu ada. Kemudian ada lagi investment income, itu biasa kalau investment income sama. Baru other comprehensive income. Yang ingin saya jelaskan di sini adalah bahwa tadinya kita bicara produksi premi Pak.
Iya, betul. premi bruto. Ya mungkin di media asuransi juga menilai berdasarkan besaran produksi gitu kan ya Pak ya. Iya. Nah, Klasifikasi. Oh nanti tidak ada lagi produksi premi Pak. Kalau tadi saya bicarakan tidak pernah ada oh, produksi premi. Memang terdapat perbedaan iya. signifikan Pak. Di mana PSK 62 saat ini laporan Hmm, laba rugi didahului tadi ya dengan premi bruto. Sementara iya. PSK 74 hal tersebut tidak ada lagi ke depan. Hmm. Jadi perlu perubahan paradigma kinerja yang dipertanggungjawabkan oleh seluruh bagian nih Pak. Bukan hanya terfokus pada bagian Hmm. sales and marketing kan yang ngejar-ngejar produksi premi, tapi pada seluruh aspek manajemen nih yang memastikan bahwa Hmm. setiap polis yang dicatatkan menghasilkan margin jasa kontraktual yang positif. Ya dari sisi Oh, kinerja juga dari kinerja misalnya key performance indicator itu harus disesuaikan nih. Pencapaian kan hmm. pengukuran kinerja udah harus disesuaikan. Khususnya hal-hal yang Iya. terkait dengan pencapaian produksi premi. Hal ini sangat berbeda dengan penyajian sebelumnya. Nah, itu yang ketiga, Pak. Yang keempat Hmm. perubahan tingkat diskonto, ya. Ini memberikan pilihan pembukuan ke dalam other comprehensive income, ya. Pada PSAK 62 atau IFRS 4 seluruh komponen perubahan liabilitas diakui langsung pada laporan laba rugi, termasuk dampak perubahan tingkat diskonto. Nah ini mungkin agak teknis, tapi sebagian 4 gap tersebutlah Pak yang bisa saya sampaikan. Iya Pak, saya ingin memperdalam sedikit yang tadi Bapak sebutkan bahwa ada apa ekspektasi ya, ekspektasi klaim ya. Ya, Nah betul itu Pak. apakah kalau yang sekarang ini ada di neraca yang satunya lagi terkait dengan uh, cadangan klaim segala macam itu Pak? Itu nanti bisa Ya. dikaitkan ke sana atau beda? Nah, jadi kalau tadi Bapak bicara laporan posisi keuangan tuh Pak, kalau cadangan Iya, klaim ya Pak. Nanti kita tadi bicaranya ke base laba estimate rugi. liabilities tadi Pak. Nah, Jadi ya. kalau Bapak bicara cadangan klaim, tadi kita ke base estimate liabilities. Ya ada 3 komponen di situ ya. Ada Oh, base estimate liabilities, oke. ada risk margin, dan juga ada CSM ya Pak di base estimate Nah, liabilities. Walau dulu ada di PSK sekarang ada liability adequacy test. hmm. Tapi kalau kita bicara laba rugi ini Pak, Hmm. jadi kalau jadi kita modelnya adalah mengekspektasi, ya Pak. Hmm. Itu ada fulfillment cash flow. Ujungnya adalah cash flow, Pak. Berapa biaya-biaya yang kita harus Oh, keluarkan atau kita oke. akan dapat di masa yang akan datang. Hmm. Fulfillment cash flow. Nah, ini tercapai nggak nantinya? Actualnya seperti apa? Oke. Nah, ini nanti ada selisihnya. Nah, itulah yang jadi mekanisme laba rugi, Pak. Ada ekspektasi, ada Dan actual. Nah, itu naik turun. Di luar itu ya, Pak, tadi release of risk adjustment, juga release of contractual service margin, dan juga aspek-aspek lainnya sebagaimana yang tadi sudah saya sampaikan. nah, ada ekspektasi di bawahnya ada aktual kan, Pak? Ya, ya Ini betul. nanti yang diambil adalah yang mana nih, Pak? Untuk menghitung sampai ke laba ruginya itu nanti. Ya, jadi Pak, secara mekanisme laba ruginya di atas ekspektasi dikurangi Hmm. dengan yang actual, Pak, ke Oh, bawah. oke. Ini mekanisme laba rugi lah, Pak, akhirnya. Mekanisme laba rugi. Jadi di Iya, iya. selisihnya itulah yang kemudian akan menentukan di bawahnya gitu ya, Pak. Ya betul, tapi perlu saya sampaikan tadi Pak, itu kan di atas ya Pak, insurance revenue tadi ada Hmm. release of risk adjustment juga, CSM juga di situ Pak, ada release of CSM di Oke. sana Pak. Ya, Oke. bukan hanya item yang kita sampaikan, juga ada juga release of CSM dan juga contractual service margin tadi Pak, rilisnya. Nah, Pak, untuk amortisasi tadi kan Bapak sebutkan bahwa di kontrak-kontrak yang sekarang yang berlaku ini premi yang dibayarkan di muka meskipun berlaku untuk sekian tahun itu dibukukan di muka. Nanti kan diamortisasi tiap tahun. Ini ambil contoh, Pak. Kalau kita bicara asuransi kendaraan bermotor yang perolehannya dari multi finance, kan misalnya berlaku kreditnya 4 tahun. Itu kan asuransi dibayar di muka. Nah, nanti pencatatannya itu tiap tahun berarti ya, Pak. Kalau sekarang kan ya tahun ini terima untuk 3 tahun 4 tahun ke depan, 1 tahun ini yang dicatatkan. Begitu Pak kira-kira teknisnya gitu. Nah ini Pak perlu saya emphasize sedikit, sebetulnya di PSAK 62 itu jadi ada 2 perlakuan Pak untuk yang tadi Bapak sebutkan. Oke. Sebetulnya itu dicatatkan sekaligus Pak preminya Pak. Jadi bukan uang muka premi diterima di muka. Oke. Jadi preminya sekaligus, ya lalu ada cadangan nantinya ya Pak. Oke. Memang diperkenankan juga untuk nyatat setahun tadi yang Bapak sebut. Tapi ada syaratnya Pak sebetulnya di PSAK 62. Syaratnya adalah apabila memang kontraknya di setiap tahun
dapat dirubah, Pak, oleh kedua belah pihak. Oke. Ya pada kenyataannya saya nggak tahu ya prakteknya apakah memang kalau kita kontraknya jangka panjang dengan leasing setiap tahun dia akan bargain lagi mengenai rate-nya, mengenai TC-nya, terms of and condition. Nah, secara PSAK memang diperbolehkan, tapi harus diaplikasikan. Ya, nanti harus dikasih Pak bukti-bukti pelaksanaan bahwa setiap tahun dinegosiasi lagi gitu, walaupun dibayar di depan. Nah, saya nggak tahu apakah itu dilaksanakan apa enggak. Jadi kalau secara umum seharusnya memang ya dicatat sekaligus. Nah itu makanya Pak, itu kan ada juga loophole itu ya. Ke depan kan semuanya udah seragam gitu. Nah kalau untuk di yang PSAK 74 nanti, itu kalau misalnya pada kasus seperti tadi ada asuransi kredit kendaraan bermotor yang dibayarkan oleh secara real dibayarkan oleh nasabahnya itu di muka misalnya tahun ini untuk 4 tahun ke depan, itu pencatatannya seperti apa Pak? Iya, jadi secara prinsip Pak, semua kan dicatat sekaligus. Ya, nanti dihitung Pak, fulfillment cash flow Pak. Dari kemungkinan klaim yang terjadi, pembayaran biaya komisi, pemeliharaan polis, terus juga ada cadangan tadi Pak. Nah itu dialokasi Pak, diekspektasi. Lalu sisanya, nah ini yang kita sebut contractual service margin tadi, labanya. Nah laba sendiri, kalau dia positif ya Pak ya, nah, setelah kita alokasikan biaya-biaya tadi juga klaim dan segala macam, ada sisa nih Pak. Secara gampang gitu ya, karena ini nanti menerjemahkannya kan agak susah ya Pak. Jadi istilahnya labanya ya Pak, misalnya ada labanya, itu kita sebut CSM, Contractual Service Margin karena positif. Nah ini akan diamortisasi. Ya ini untuk amortisasi juga nggak mudah dibagi gitu. Ini ada metodologinya lah ya. Dia harus ada unit of coverage namanya Pak. Nanti saya teknis lagi itu ada unit of coverage untuk dia mengamortisasi. Tapi begitu dia rugi Pak, rugi harus dibukukan sekaligus. Nah ini disebut onerous contract. Nah Pak Jendri, ini kan bukan sekedar dalam proses pencatatan akuntansinya ya Pak, tapi ada proses pelaporan dari awal. Karena terkait dengan premi masuk itu kan dari awal. Ini berarti perubahan ini cukup ini ya Pak. Perubahan ini cukup banyak yang disiapkan. Nah, pengen tahu Pak, yang sudah dilakukan AUI untuk mempersiapkan anggotanya menyongsong pemberlakuan PSAK 74 4 tahun yang akan datang ini apa saja Pak? Oh baik Pak. Jadi sebetulnya ya tentu sosialisasi itu nomor satu ya Pak ya. Jadi selain sosialisasi dan pelatihan yang diberikan kepada anggota AUI, juga dibentuk sebetulnya Task Force IFRS 17 di AUI Pak, yang terdiri dari 63 orang mewakili 42 perusahaan. Pelatihan juga dilakukan ya, baik bagi bagian akuntansi dan keuangan serta aktuaris ya. Karena dampaknya yang begitu besar, AUI juga melakukan seminar bagi dewan komisaris juga dan direksi waktu itu. Ya untuk memberikan pemahaman secara langsung sehingga diharapkan dapat memberikan dan melihat dampaknya dan melaporkan kepada pemegang saham masing-masing ya Pak ya. Pelatihan dan seminar tentu juga telah dilaksanakan oleh konsultan yang melalui AUI. Kita undang juga Dewan Standar Akuntansi, lalu PAI Pak, Persatuan Actuary. AUI juga aktif sebagai anggota Working Group IFRS di OJK Pak, yang terdiri dari OJK, DSAK, PAI, Kantor Akuntan Publik, AUI, AAJI, Direktorat Jenderal Pajak, dan juga Badan Kebijakan Fiskal. Nah ini yang beberapa kali pertemuan terakhir sudah ikut secara aktif di dalam pertemuan working group ini, sorry Pak ya. Nah secara detail dapat dijelaskan Pak, sejak tahun 2018 AUI telah melakukan 4 kali sosialisasi dengan mengundang Kantor Akuntan Publik, aktuaris dari konsultan aktuaria ternama, ketua DSAK, dan juga beberapa pertemuan yang dihadiri OJK. Dilakukan 2 kali finance gathering tentang IFRS 17, waktu itu masih exposure draft Pak, exposure draft DSAK 74 untuk staff ya. 3 kali CFO gathering, termasuk perkenalan terhadap beberapa vendor IT, termasuk mengundang CareTech, karena asuransi untuk menjelaskan kesiapannya Pak. Sehubungan dengan CareTech ini menangani hampir sebagian besar perusahaan asuransi. Ya. Kemudian dilakukan 3 kali pelatihan masing-masing 2 hari baik untuk bagian akuntansi, actuary dan IT.
Juga dilakukan pelatihan sekaligus seminar tadi udah ya, direksi dan komisaris tuh oleh Bapak Ludovico Sensi waktu itu ya, yang saat itu juga diberikan ya semacam sertifikat syarat berkelanjutan sebagaimana yang saya jelaskan sebelumnya. Dari bidang actuary, AAUI juga sudah melaksanakan webinar Pak di tahun 2020 waktu itu untuk seluruh aktuaris terkait IFRS 17 dan model perhitungan yang dibutuhkan. Ya. Karena PSAK 74 ini adalah tanggung jawab banyak bagian Pak, maka di AAUI sendiri untuk kepengurusan yang baru sudah dibentuk bidang actuary ya dan bidang applied teknologi. Ya di samping kami kan di bidang keuangan ya Pak. Jadi ada bidang keuangan, bidang actuary, ada juga bidang applied teknologi. Ya. Khusus applied teknologi ini dirangkap oleh ketua kita Bapak Dr. Sri Margi Widodo. Dia merangkap sebagai karena kapabilitasnya mumpuni di situ ya. Dari actuary sendiri sedang mempersiapkan actuarial model dan risk application Pak. Actuarial model dan risk application dia sedang siap. Nah dari sisi applied teknologi, sebagaimana disampaikan Bapak Dr. Rasanto Sri Margi Widodo pada pertemuan dengan CEO kemarin Pak, juga dihadiri oleh Pak Rismi Nandi juga dan jajaran otoritas jasa keuangan lainnya. Rencana AAUI akan membuat semacam CSM engine, tadi kan contractual service margin atau CSM ya Pak, engine Pak, yang akan memelihara dan mengelola data-data polis yang berbentuk CSM. Nantinya dari engine ini direncanakan akan dihasilkan angka-angka untuk kebutuhan penjurnalan. Untuk anggota AAUI yang besar-besar dan juga anggota AAUI yang memiliki afiliasi internasional, sepertinya ini bisa selesaikan sendiri. Ya, karena dia kan punya afiliasi nih. Ya. Tapi untuk anggota yang lain, mudah-mudahan bisa membantu ya. Nah, bidang keuangan sendiri dari kami sedang menyiapkan accounting position paper, chart of account dan jurnal transaksi dari PSAK 74 ini Pak. Namun demikian Pak, nih pada kesempatan ini kami berharap setiap perusahaan dapat memulai untuk melakukan persiapan dan perencanaan strategi untuk pengimplementasian PSAK 74 ini Pak, tanpa menunggu apa yang sedang dipersiapkan AAUI tentunya ya Pak ya. Jadi hal ini sehubungan karena PSAK ini bersifat principle based sebenarnya Pak. Jadi dia cuma kasih dasar-dasarnya aja. Nanti aplikasinya tergantung perusahaan masing-masing juga Pak. Sehingga bisa berbeda untuk hal-hal tertentu Pak. Untuk masing-masing perusahaan. Sehingga mereka harus membuat yang namanya tadi position paper Pak. Position paper masing-masing perusahaan tergantung dari situasi dan kondisi masing-masing. Nah, memang ada position paper yang bisa kita buat secara umum. Nah, ini sedang kami analisa Pak. Nah, dari segi persiapan anggota perusahaan asuransi, seperti apa Pak sejauh ini Pak? Oke, nah ini perlu kami sampaikan juga Pak. Selain rangkaian proses sosialisasi pelatihan yang telah dilakukan AAUI sejak 2018, kemarin segera setelah DSAK mengesahkan PSAK 74, AAUI mencoba mengkaji kesiapan anggota dalam pengimplementasiannya Pak, dengan melakukan survei. Jadi kemarin kita survei Pak, dengan cara mengirimkan kuesioner kepada seluruh anggota. Survei ini dilakukan di bulan Januari 2021 ya sampai Februari yang lalu. Walaupun belum lengkap seluruh anggota menjawab Pak. Dari sisi tanggal ternyata Pak, ya kan apa ya ini kan bagaimana kesiapan ya Pak. Jadi kami sampaikan dari survei kami sendiri ternyata masih ada juga yang belum paham atau belum tahu bahwa penerapannya adalah 1 Januari 2025. Adalah jawaban itu. Terus 70 responden memiliki afiliasi internasional. Ya. Dan ada 20%, tadi 70% ya Pak, 20% responden yang akan menerapkan PSAK 74 lebih dini Pak, sebelum 1 Januari 2025. Ini dari hasil survei ya Pak? Iya, hasil survei. Nah, lebih dini sebesar 20%. Kemudian di dalam PSAK 74 kan dimungkinkan, tadi saya sudah sampaikan penerapan lebih dini ya Pak, mungkin 1 Januari 2003 bagi anggota yang memiliki afiliasi di internasional. Biasanya dia udah memiliki arahan tuh Pak dari head office-nya ya. Ini gini ya, kalian ikut ini aja gitu ya. Sepertinya gitu Pak. Itu sih Pak yang bisa kita sampaikan Pak. Apakah ada yang disampaikan dalam survei itu Pak? Apa saja yang sudah mereka persiapkan Pak? Oke. Jadi gini. Dari survei tersebut Pak diketahui Pak bahwa
dari sisi strategi implementasi, ya, Mm-mm. 77% responden sudah memulai. Jadi 77% udah memulai. Bahkan 3% responden sudah pada tahap konstruksi dan testing. Oh. Namun demikian 23% responden masih belum memulai persiapan, ya. Terus apa saja yang mereka lakukan sebagaimana sudah kami jelaskan sebelumnya bahwa sudah banyak yang memulai, bahkan tadi sudah ada sampai tahap konstruksi dan testing, ya, walaupun masih ada yang belum mulai. Walaupun beberapa anggota yang memiliki internasional tadi, ya, akan mengimplementasikan lebih dini, Pak. Nah, mereka sendiri kalau yang internasional sendiri, kebijakan dari internasional tuh juga bermacam-macam, Pak. Ada yang 100% harus ikut. Nah, 19% tuh boleh disesuaikan lah dengan kondisi di Indonesia, Pak. Nah, dari cara pengimplementasian, 50% responden akan melakukannya sendiri. 30% responden akan dibantu oleh konsultan, dan 20% responden belum menentukan. Karena memang belum melakukan persiapan, Pak, belum mengatur. Ya, kami menyarankan bagi perusahaan yang belum melakukan persiapan agar segera melakukannya, Pak. Mengingat tahun 2025 itu tidak lama lagi, Pak. Bahkan nantinya untuk keperluan penyajian laporan keuangan, Pak, di 2025 harus ada komparatif, Pak. 2024. Nah, ini kan harus ada angka-angkanya juga, comparability laporan keuangan nanti, ya, angka-angka komparatif untuk penyajian laporan keuangan 2024. Nah, 2024 sendiri harus ada saldo awalnya, yaitu 31 Desember 2023. Jadi ngelihatnya udah persiap-siapnya udah harus dari sini nih, Pak. Nah, gitu loh, Pak. Jadi yang menjadi catatan. Jadi bukan tanggal 1 Januari itu baru mulai melakukan, ya, karena komparasinya mundur setahun sebelumnya sebenarnya. Setahun, bahkan ada lagi 2023 untuk saldo akhirnya, Pak. Jadi udah harus, ya, dari sekarang udah mulai lah, Pak. Nanti 2023 udah dapat, 2024 udah paralel, ya, 2025 jadi udah dapat angka 2024-nya gitu, Pak. Pak, kalau dari industri yang disampaikan mungkin ada kendala yang mereka hadapi, apa saja, Pak, bisa disebutkan, Pak? Oke, mungkin saya cerita dulu dari kesiapan sistem maupun SDM-nya juga, ya, Pak. Siap, Pak. Iya, Pak. Jadi hasil survei diketahui 40 responden belum memiliki aktuaris, Pak. Jadi 40%, di sini kan, ya? Dari responden, ya, Pak, responden. Iya, Pak. Di sini waktu ngitung-ngitung tadi, Pak, ekspektasi, terus memelihara aja, itu peran actuary yang sangat penting, Pak, di situ. Modeling segala macam. Nah, ini sudah menjadi suatu keharusan. Nah, di asuransi umum, Pak, khususnya. Nah, jadi saya bicara asuransi umum, ya, Pak. Ya. Nah, ini masih ada anggota yang belum mempunyai actuary, sementara itu perlu diinikan. Sehingga diharapkan adanya percepatan pemenuhan actuaries, ya. Tentunya kembali kepada masing-masing perusahaan, Pak. Ya, oke. Nah, menjawab apa kendala yang dihadapi, Pak. Dalam penerapan IFRS 17 atau PSAK 74, selain masalah sistem informasi, ya, kita tahu itu kan sistem harus berubah. Masalah ekspertis yang memahami PSAK 74 dari A sampai Z itu juga jarang, Pak. Belum lagi principle base yang ditetapkan oleh DSAK, ya, sehingga membuat keseragaman agak sulit untuk dilakukan. Sebagaimana kami sampaikan sebelumnya bahwa pengimplementasian ini kan seperti membangun jembatan tuh, Pak. Dan nyebrangnya bareng-bareng gitu. Nah, sementara kita udah harus sampai jembatan tersebut gitu, udah digongin gitu. Jadi perlu pemahaman berulang-ulang, ya, adanya peran disiplin multidisiplin ilmu, ada accounting, ada reasuransi, ada actuary. Jadi ini bukan masalah PSAK accounting aja nih, actuary juga sangat berperan. Nah, ini menyebabkan, ya, tadi secara internasional juga kan mundur beberapa tahun sebelumnya, Pak. Mungkin itu, Pak. Jadi dari sisi SDM, kalau saya ringkas, ya, Pak, kendala kita tadi, ya, satu, sistem informasi. Terdapat kendala penyediaan sistem informasi untuk anggota yang skala bisnisnya tidak besar dan tidak memiliki afiliasi internasional. Ya, baik dari kendala biaya, pemilihan vendor IT yang benar-benar memahami dan terintegrasi dengan sistem yang berjalan. Anggota AWI mengharapkan nih, Pak, mereka, jika dimungkinkan adanya sistem ataupun referensi dari satu vendor sistem yang
yang sama ya, dengan kualitas yang memenuhi standar dan biaya terjangkau tentunya. Oke. Ya. Karena kan ini ya masalah nih Pak buat kita. Mempertimbangkan jenis ini Pak, mempertimbangkan jenis produk yang berbeda-beda, kemungkinan sistem juga dapat berbeda-beda. Sementara ada anggota UI yang sudah memiliki sistem informasi dari afiliasinya kan. Untuk itu dari bidang applied teknologi tadi yang diketuai Pak Widodo berinisiatif untuk membuat tadi CSM Engine ya tadi CSM FRS 17 yang sebagaimana disampaikan sebelumnya mudah-mudahan bisa, tapi ya mana lebih dulu lah, tidak usah menunggu itu menurut saya. Sisi SDM Pak, sebagaimana hasil survei diketahui tadi ya 40% responden belum memiliki actuary, sementara itu sangat dibutuhkan gitu ya. Kemudian yang terakhir Pak, peran regulator. Sebagian besar responden mengharapkan petunjuk teknis penerapan FRS 17. Jadi keseragaman pelaksanaan dengan peraturan perpajakan dan keseragaman standar dengan ketentuan batas tingkat solvabilitas atau RBC, Pak. Kan bisa berubah ya. Dapat kami sampaikan. Juga nih ada penerapan awal tadi kan nanti ada CSM Pak, yang laba yang ditunda tuh. Nah ini ada penyajian kembali laporan keuangan 2024 tadi Pak. Ketika terjadi penyajian kembali laporan keuangan nih, ya ini juga perlu satu ke kantor pajak, bagaimana pajak ini harus diubah SPT-nya Pak. Ya itu juga masalah tuh, kantor pajak juga harus siap-siap. Kemudian dari OJK sendiri, karena CSM ini keluar dari ekuitas ke liabilitas, nah ini bisa berdampak pada RBC. Tetapi kita udah bilang mengajukanlah kepada OJK mudah-mudahan, karena ini CSM ini bukan liabilitas biasa Pak. Jadi kan ini ntar akan cair jadi pendapatan nih CSM nih. Beda dengan liabilitas misalnya utang klaim gitu kan utang bentuknya ya pasti uang keluar, ya udah pasti utang ya Pak itu ya. Kalau CSM ini akan masuk ke laba rugi, jadi kan bukan CSM, bukan liabilitas biasa Pak. Sehingga kalau bisa dalam perhitungan RBC ini tidak dimasukkan dalam unsur liabilitas Pak. Jadi tidak mempengaruhi RBC. Nah itu harapan kita sih kepada OJK selain perhitungan RBC agar dapat disesuaikan lah. Kalau bisa satu laporan. Terus dampak penyajian kembali tadi Pak, pajak ya Pak, tentu berdampak pada pelaporan SPT. PPh badan yang sudah dilaporkan sebelumnya tadi itu akan terjadi koreksi SPT. Ini bagaimana ini akan diaplikasikan? Maka DJP harus segera mengantisipasi ini. Sebagaimana kami sampaikan Pak, kan ini ada teman-teman yang bisa mengaplikasikan lebih dini Pak. Sehingga kita nggak bicara 2025 nih gitu loh. Kalau dia menerapkan lebih dini, peraturan pajaknya gimana, peraturan RBC-nya juga bagaimana gitu ya, di 2024 atau 2023. Jadi udah harus lebih cepat. Mungkin itu Pak, kendala dan harapan yang kami dari AWI ingin sampaikan Pak. Iya, betul Pak. Oke, nah rencana ke depan Pak, tadi kan ada beberapa yang, mohon maaf, kalau nggak salah dengar nih, belum begitu memahami tentang PSAK-nya sendiri. Nah, rencana ke depan AWI dalam taruhlah tahun ini, apalagi mau dilakukan untuk mempersiapkan anggotanya nih Pak? Oke, jadi Pak, sebagaimana pengalaman kami Pak, ini baca sekali PSAK tuh belum paham, baca 2 kali baru mulai, 3 kali baru kelihatan ini, 4 kali baru ada mataharinya gitu ya Pak. Jadi sosialisasi training memang perlu Pak, dan kami juga akan melaksanakan training kembali Pak. Tentu mengundang konsultan yang udah mengetahui ya Pak dari A sampai Z. Nah, itu tetap kita lakukan training dan harapan kami mereka sendiri sudah mulai sekarang nih Pak, entah manggil konsultan, entah apa untuk memulai. AWI tadi satu, yang kedua masing-masing tadi Pak dari bagian IT juga tadi ada applied IT tadi sudah saya sampaikan, dari actuary juga sudah ada rencana kerja, dan kami sendiri dari bidang akuntansi dan keuangan ya tadi Pak bikin position paper, kemudian juga rencananya bikin chart of account, dan juga dan hal-hal penjurnalan misalnya Pak. Jadi masing-masing bidang mempersiapkan untuk membantu anggota Pak, baik dari bidang IT, actuary maupun bidang keuangan. Yang lebih terpenting adalah training sebetulnya Pak. Ada juknis, kalau anggota sih ada petunjuk teknis yang gampang kan, ini bikinnya gini gitu ya Pak ya.
Tapi kenyataannya memang beberapa hal tidak bisa standar gitu. Nah, Pak, dukungan tadi kan Bapak sudah sampaikan bahwa pajak juga harus diperlukan dukungannya, kemudian juga dari OJK. Apalagi Pak yang diperlukan untuk persiapan ini? Karena seandainya tahun 2023 ada yang sudah mulai, Pak. Ya, saya pikir tadi Pak, ya kalau persiapan sumber daya manusianya udah harus tersedia Pak. Sistem informasinya juga sudah harus tersedia. Di samping tadi regulator ya Pak ya. Kemudian ya sumber daya manusia tadi bicara actuary juga bicara orang yang mengerti bagaimana ini diimplementasikan di perusahaan masing-masing Pak. Dan ini sebetulnya harus disiapkan juga position paper dari masing-masing perusahaan karena ini principle based. Ya, jadi diperlukan position paper Pak. Position paper tuh misalnya ini agak teknis Pak jadinya. Misalnya direct attributable cost yang akan dipakai atau dimasukkan dalam perhitungan itu apa saja. Nah itu harus bikin tuh Pak position paper kami gini. Kemudian juga adanya pilihan tuh Pak. Ini kan ada 3 metode Pak. Ada building block approach, ya, ada premium allocation approach, ada variable fee approach. Tentunya beda premi jangka pendek jangka panjang tuh di building block approach dengan premium allocation approach. Nah ini harus menentukan perusahaan nih kalau yang misalnya selisihnya tidak material, nah dia boleh pakai premium allocation approach misalnya. Nah ini juga perlu hal-hal yang dibuat paper dari masing-masing perusahaan. Ya Pak, terakhir Pak, nanti ini kan ada perbedaan-perbedaan antara minimal ya Pak. Kalau ada yang memperlakukan lebih awal dengan yang belakangan. Berarti nanti ini kita nggak bisa lagi membandingkan raca keuangan yang publikasi itu ya Pak, kalau ada yang sudah melakukan sama yang belum itu Pak. Ya itu yang perlu diantisipasi Pak oleh seluruh pihak terkait ya Pak. Bagaimana ini nantinya presentasi laporan keuangan ya tadi ya karakteristik kualitatif laporan keuangan itu salah satunya adalah dapat diperbandingkan. Nah ini juga satu isu tersendiri sih Pak, memang ada yang udah nerapkan, ada yang belum. Bagaimana membandingkan? Apakah nanti ada dua jenis laporan misalnya? Saya juga belum tahu tuh Pak kebijakan dari DSAK maupun dari OJK dan juga dari regulator terkait lainnya Pak. Kalau kami sih kalau bisa baik, Pak. Laporan tuh satu Pak. Laporan untuk pajak, harapan kami laporan untuk pajak sama satu aja yang dipakai itu, laporan untuk RBC ya itu juga gitu. Jadi tidak memberatkan perusahaan asuransi karena emang perubahannya cukup signifikan dan drastis baik dari sisi cara pencatatan, sistem informasi, perhitungan, juga penyajian laporan keuangan, jadi cukup complicated. Itu agak menyulitkan bagi perusahaan yang terlambat mempersiapkan diri ya Pak nantinya, karena akan terkaget-kaget ya. Ya justru betul Pak. Jadi memang diharapkan dari saat ini sudah mulai Pak. Makanya AOI juga kan sejak 2018 sudah mencoba memberikan pelatihan, paling nggak memperkenalkan Pak pada stafnya dulu, lalu secara rutin ya Pak CFO gathering dan juga CEO gathering kemarin Pak Ketua Pak Widodo juga menyampaikan IFRS 17 tuh Pak di CEO gathering kemarin yang dihadiri oleh Presiden Direktur dan juga Komisaris. Jadi paling nggak kita meminta mereka bisa lebih dini Pak mempersiapkan diri. Baik Pak Jendri Kardumanurung, terima kasih penjelasannya yang ya, Pak. Cukup komprehensif untuk masalah penerapan IFRS 17 yang di Indonesia nanti diaplikasikan dalam PSAK 74 ya Pak. Ya, yang mulai berlaku secara keseluruhan pada 1 Januari 2025 dan dimungkinkan untuk diberlakukan di beberapa perusahaan asuransi masing-masing di lebih awal. Nah, viewer Media Asuransi Talks, Media Talk TV Asuransi, yang silakan subscribe, kemudian like dan share tayangan ini, dan inilah dari bincang-bincang kita dengan Pak Jendri Kardumanurung, Wakil Ketua AUI untuk bidang keuangan. Dan kita berharap apa yang kita sajikan ini meskipun hanya ringkas dan singkat akan bisa memberikan gambaran lebih jauh lagi tentang rencana penerapan IFRS 17 untuk perusahaan asuransi yang
di Indonesia berlaku 1 Januari 2025. Sampai jumpa lagi di program-program selanjutnya. Pak Jendri, sekali lagi terima kasih Pak. Semoga sehat Terima kasih selalu. Pak, sama-sama Pak. Salam sehat. Ya, sama sehat Pak. Nah, viewer, jangan lupa kita masih dalam kondisi pandemi, jaga ketat protokol kesehatan, kenakan masker jika Anda terutama berada di luar rumah, hindari kerumunan, dan patuhi 5M yang sekarang diberlakukan pemerintah. Sekali lagi terima kasih, sampai jumpa lagi dalam program Media Talk berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.